A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhir. Jadi, sebelum menjelaskan apa itu definisi jenis, fasal, arat khas dan arat am, terlebih dahulu musannif membahas pertanyaan. Pertanyaan itu tidak terlepas daripada dua. Ini saya ulangi sedikit pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Ada pertanyaan yang menanyakan diri hakikat itu. Berarti dia tidak tahu sama sekali. Ataupun dia sudah tahu, tapi ada kesamaan dengan yang lain. Maka perlu pembedaan antara suatu hakikat dengan hakikat yang lain. Jadi pertanyaan ada kala untuk mengetahui satu hakikat ataupun perbedaan antara satu hakikat dengan hakikat yang lain. Untuk yang pertama dipakai dengan ma huwa. Yang kedua ma. Yang kedua dipakai dengan ayyu. Ayyu. Oke. Kemudian ma ini yang menanyakan suatu hakikat ada kala diajukan kepada pertanyaan seorang yang sudah muayyan, sesuatu yang sudah muayyan, ma huwa zaidun. Ataupun yang muayyannya lebih dari satu, ma huwa zaidun wa amrun, ataupun lebih. Dan dia diajukan juga pertanyaan kepada suatu yang kulli, ma huwa insan. Ataupun dua kulli, ma huwa insan wal faras. Ada empat. Jadi ma yang diajukan pertanyaan untuk menanyakan tamamil hakikah diajukan kepada empat persoalan. Oke, itu kesimpulan daripada yang sudah kita bahas kemarin. Wa amma, nah jawabannya bagaimana? Jadi ada empat pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Wa amma jawabu hadhil as'ilati fala budda ayyakuna bi bayanil haqiqatil mas'uli anha imma ijmalan aw tafsilan. Adapun jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan di belakang, nggak ada kata-kata di sini yang sudah disebutkan di belakang, tapi bisa dipahami dari as'ilah alif lam, ya kan? Di belakang sudah diajukan pertanyaan, maka sekaranglah jawaban daripada pertanyaan itu. Adapun jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan, maka mestilah bahwa adalah jawaban itu dengan menjelaskan hakikat yang dipertanyakan daripadanya suatu hakikat. Maka jawaban daripada satu pertanyaan itu mesti menjelaskan hakikat yang mana hakikat itu ditanyakan, yang di mas'ul anha. Oke. Imma ijmalan, adakala jawaban itu secara global ataupun tafsilan secara terperinci. Oke. Ke depan akan dijawab. Bagaimana contoh ijmalan ataupun tafsilan? Fal ijmalu idza kana su'alu an syakhsin aw ashkhasin aw an kulliyaini aw an syakhsin wa kulliyin. Wa hina idzin kad yakunul jawabu a'amma minal mas'uli anhu. Maka yang global, jawaban yang global apabila adalah pertanyaan itu daripada suatu yang muayyan ataupun yang lebih daripada satu muayyan ataupun daripada dua kul ataupun daripada suatu yang muayyan dan kul, ada empat model. Syaksun ataupun lebih daripada syaksun ataupun yang ketiga dua kulli ataupun gabungan antara syaksun dengan kul, ada empat. Wahina idin, maka saat diajukan pertanyaan kepada empat model ini, qad yakunu, kadang-kadang adalah jawaban itu lebih umum daripada yang ditanyakan. Jawaban itu lebih umum daripada yang ditanya. Misalnya, fa inna sa'ila idza qala ma huwa zaidun masalan. Maka bahwa sungguh orang yang bertanya, apabila orang bertanya itu mengatakan apa? Zaid itu apa? Ma huwa zaid masalan. Fa inna ma yujabu bin nau'il ladzi huwa haqiqatu hadza syakhsi. Maka misalnya hanya saja diberi jawaban daripada pertanyaan mahwa zaidun dengan no, yang mana no itu adalah hakikat ini zaidun. Jadi begini, ada empat tadi kan. Pertanyaan ada kala diajukan kepada yang muayyan, lebih dari, ataupun dua kulli ataupun gabungan antara syaksun dengan kulli. Yang pertama, kalau diajukan pertanyaan kepada syaksun, mahwa zaidun, jawabannya harus pakai no, apa? Insan. Insan. Yang mana insan itu adalah hakikat dirinya zaidun. Kenapa saat kita ditanyakan mahwa zaidun, kenapa harus jawabannya adalah manusia? Hayyan tole misalnya, ataupun dia itu siapa? Mahwa zaidun, jawabannya adalah dia manusia. Ini jawaban filosofi sebenarnya, jawaban filosofi yang emang kadang-kadang di keseharian kita jarang kita pakai. Kenapa jawaban daripada mahwa zaidun adalah insan? Id anil hakikati sa'ala, karena daripada hakikatlah dia bertanya. Yang dia tanyakanlah hakikatnya zaidun itu apa sih? Ini ceritanya orang yang tidak tahu itu zaidun. Dia nggak tahu makhluk apa zaidun itu. Maka jawabannya apa? Kenapa insan itu adalah jawaban daripada pertanyaan mahwa zaidun?
Karena yang dia maksud daripada pertanyaan itulah hakikatnya Zaid. Maka hakikatnya Zaidun apa? Insan. Maka insan adalah jawaban yang tepat daripada pertanyaan ma huwa Zaid. Wala syakka anna nau'a a'ammu minhu. Dan wala syakka, dan tanpa ragu bahwa no itu lebih umum daripada Zaidun, ya enggak? Lebih umum Zaidun ataupun insan? Insan, karena insan terbenar kepada Zaidun, Umar, Khalid dan yang lainnya. Paham ya? Faqad sarat hakikatu Zaidin a'amma min dzatihi. Maka sungguh jadilah hakikatnya si Zaid itu lebih umum daripada zatnya si Zaid. Begini. Pertanyaan apa? Ma huwa Zaid? Yang dia tanya, oke, ma huwa Zaidun. Yang dia maksud daripada pertanyaan itu adalah hakikat si Zaid itu apa? Insan. Insan dengan Zaidun lebih umum mana? Insan, karena insan terbenar kepada Umar dan selain Umar. Oke. Maka hakikat Zaidun itu lebih umum daripada Zaidun. Hakikat Zaidun itu lebih umum daripada Zaid. Hakikat Zaidun apa? Insan. Zaidun itu bukan cuma insan, manusia yang ada tambahan lain, misalnya pakai kacamata, pakai peci, pakai sarung. Itu zat Zaidun. Tapi hakikat esensinya apa? Makna hakikat kita nggak melihat lagi. Dia posturnya tinggi misalnya apa, itu kita nggak lihat lagi. Tapi esensinya yaitu maka hakikatnya seseorang itu lebih umum daripada dirinya seseorang. Paham tidak? Hah? Saya Muhammad Zulfa. Ini diri saya apa? Muhammad Zulfa. Hakikat saya apa? Manusia. Manusia lebih umum daripada diri saya. Ya kan? Karena manusia terbenar kepada yang lain. Oke. Faqad sarat hakikatu Zaidin a'amma min dzatihi. Maka jadilah hakikat Zaid bukan diri Zaid. Hakikatnya Zaid itu lebih umum dari dirinya Zaid. Jadi ada dua, hakikatnya si Zaid dengan dirinya Zaid. Wa hakadha hakikatu kullu syakhsin a'ammu abadan min dzatihi. Begitulah hakikat tiap-tiap suatu yang sudah muayyan itu lebih umum selamanya daripada dirinya. Semuanya, ingat. Begitulah hakikat semua orang, hakikat semua benda yang sudah muayyan itu pasti lebih umum daripada diri benda itu. Oke, misalnya ini. Ini apa? Hakikat ini apa? Buku. Buku lebih kitab lebih umum daripada ini enggak? Ini kitab ya, ada tambahan kitab mantik yang ditulis oleh Imam Sanusi yang judulnya Mukhtasar Mantik, ya kan? Hakikat ini apa? Ya, kitab. Kitab itu terbenar ke ini enggak? Terbenar ke ini juga. Jadi hakikat diri ini lebih umum daripada diri ini. Paham? Karena kalau diri ini maka ada gabungan yang lain, terkhusus. Oke ya? Esensi daripada ini lebih Jadi hakikat semua benda yang sudah muayyan itu pasti lebih umum daripada diri benda itu. Oke? Kenapa? Fa inna dzatahu innama tashkhasu bi'awarida ta'ridu li haqiqatihi zaidatin 'alaiha. Maka bahwa sungguh zatnya Zaidun hanya saja itu terbentuknya zat Zaidun dengan awarid, awarid itu suatu yang datang kepadanya. Awarid yang datang dianya awarid bagi hakikat Zaidun yang lebih di atasnya hakikat. Gini. Saya dengan kawan saya Tengku Syibran. Sama kan? Sama-sama manusia. Kemudian kenapa ada perbedaan antara saya dengan Tengku Syibran? Oh, beliau itu putih, saya nggak putih. Beliau itu lebih tinggi, saya tidak tinggi misalnya. Beliau itu berisi. Itulah yang membuat terkhususnya beliau dan terkhususnya saya, ya kan? Ada awarid. Dasarnya manusia. Kemudian saat diciptakan posturnya beda, warna dan segala, itulah yang membuat terkhusus. Jadi ini zat seseorang terkhusus dengan sebab apa? Ada awarid, ada sesuatu yang datang. Mana datang apa? Sesuatu yang diciptakan, yang diberikan kepadanya. Oke? Tinggi misalnya, putih dan segala macam. Yang dia datang kepada hakikatnya. Hakikatnya apa? Insan. Cuma karena ada tambahan. Dia manusia model bagaimana? Tinggi, kurus misalnya. Yang mana tambahan-tambahan ini akan membuat terkhusus. Dan tambahan ini suatu yang lebih nggak daripada hakikatnya? Lebih. Kalau saya manusia. Tapi kalau hakikat saya manusia. Tapi kalau diri saya itu bukan cuma manusia, lelaki dengan segala tambahannya. Faham? Inilah. Fa inna dzatu zatnya seseorang itu terkhususnya. Kenapa? Karena ada awarid, karena ada sesuatu yang datang kepadanya, yang diberikan kepadanya. Dengan sebab ini dia terkhusus. Dan yang datang ini adalah yang lebih daripada hakikatnya. Ini maksud fa inna dzatahu innama tashkhasu bi awarida ta'ridu li haqiqatihi zaidatin 'alaiha.
Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Wa yaka'ul jawabu aidan a'amma min as-su'ali idza kana su'alu an muta'addidin wa in lam yakun an mutasyakhasin. Nahu qaulihi mal insan wal faras. Dan dan terjadilah dan adalah jawaban juga itu lebih umum daripada pertanyaan. Oke, kan ada di belakang. Wahina idzin kat yakunul jawab. Coba lihat di belakang. Wahina idzin kat yakunul jawab. Kadang-kadang jawab itu lebih umum dari mas'ul. Zaidun dengan insan lebih umum insan daripada Zaidun. Oke, jadi jawaban lebih umum daripada yang dipertanyakan. Dan terjadilah jawaban juga lebih umum daripada pertanyaan apabila adalah pertanyaan itu daripada yang berbilang-bilang. Kadang-kadang jawaban juga lebih umum daripada pertanyaan apabila pertanyaan itu bukan terhadap pada satu objek, tapi lebih dari satu. Misalnya, mal insan wal apa itu manusia, apa itu kuda? Jawabannya apa? Hayawan. Lebih umum hayawan dengan insan? Lebih umum hayawan terhadap faras? Iya. Nah, jawaban lebih umum daripada yang dipertanyakan. Jadi kadang-kadang jawaban itu lebih umum daripada dipertanyakan apabila yang pertama apabila yang ditanyakan adalah hakikatnya zat seseorang. Karena hakikatnya zat seseorang lebih umum daripada dirinya seseorang. Yang kedua, apabila pertanyaan itu kepada dua kulli. Wa in lam yakun, sekalipun bukanlah yang muta'addid itu daripada yang sudah muayyan. Oke. Maksudnya gini, baik pertanyaan itu kulli ataupun tasyakhus. Jadi yang muta'addid itu baik apa? Baik yang mutasyakhas ataupun yang kulliyah. Contoh yang kulliyah, mal insan wal faras. Jawabannya hayawan. Hayawan itu lebih umum daripada insan dan faras. Adapun ma Zaidun wa Amrun, muta'addid enggak? Zaidun wa Amrun. Jawabannya apa? Insan lebih umum daripada Zaidun dan Umar. Jadi apabila yang diajukan pertanyaan yang lebih dari satu, maka jawabannya pasti lebih Ini jawaban yang berbentuk ijmali ya. Jawaban yang berbentuk ijmali. Fa inna sa'ila hahuna innama sa'ala an tamamil haqiqatil mushtarakati bainahuma. Maka bahwa sungguh orang yang bertanya, di sini. Nah, itu di sini itu untuk takkid. Tambih, ya kan? Ya khuruf min dzambi. Ya kan? Seperti di hadza. Za di sini. Tapi kalau hadza, di sini. Gitulah kira-kira. Maka bahwa sungguh orang yang bertanya, di sini, hanya saja dia bertanya daripada kesempurnaan hakikat yang bertemu di antara insan dan faras. Saat diajukan pertanyaan, mal insan wal faras. Apa itu manusia, apa itu kuda? Digabung antara insan dengan faras. Maka yang dia pertanyakan apa? Apa titik temu daripada keduanya? Apa titik temu antara manusia dengan kuda? Ya, sama-sama bergerak. Sama-sama bergerak itu lebih umum daripada insan dan lebih umum daripada faras. Paham ya? Fa inna sa'il yang bertanya di sini dia ingin menanyakan hakikat yang bertemu di antara insan dan faras. Apa titik temu insan dengan faras? Hayawan. Oke. Fa idza ujiba bi tilkal haqiqati bi ayyuqal huwal hayawan faqad ujiba bima huwa a'ammu min kulli wahidin minhuma. Apabila diberi jawaban dengan sedemikian hakikat, bagaimana dia memberi jawaban? Bi ayyuqal dengan bahwa dia memberi jawaban dengan bahwa dia mengatakan huma yakni insan dan faras adalah hayawan. Apabila dia memberi jawaban dengan hakikat titik temu daripada insan dan faras, apa jawabannya? Hayawan. Faqad ujiba bima huwa a'ammu min kulli wahidin minhuma. Maka niscaya sungguh dia telah memberi jawaban dengan sesuatu itu lebih umum daripada tiap-tiap daripada keduanya insan dan faras. Kalau dia memberi jawaban dengan hayawan daripada pertanyaan insan dan faras, ma insan wal faras, sungguh dia telah memberi jawaban yang lebih umum daripada insan dan hayawan lebih umum daripada insan, ya kan? Hayawan lebih umum daripada faras. Wala yujabu fi dzalika abadan illa bi jinsil aqrabi ilaihima, dan tidak diberi jawaban pada pertanyaan sedemikian. Fi dzalika ini pada pertanyaan mal insan wal faras. Selamanya kecuali dengan jenis yang qarib. Dengan jenis yang qarib kepada keduanya insan dan faras. Gini.
Insan dan faras titik ketemunya di mana? Hewan. Dan bisa juga keduanya itu titik temu sama-sama apa? Sama-sama berbenda, sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang. Cuma kalau kita lihat, kalau misalnya kita beri jawaban apa itu manusia, apa itu kuda, sama-sama bisa berkembang biak. Itu juga masuk tumbuhan. Paham? Masuk tumbuh. Tapi yang langsung masuk, yang nggak masuk yang lain. Yang pas duanya apa? Hayawan pas. Porsinya kepada insan dan faras nggak masuk. Tapi kalau kita jawab dengan namin, yang bisa berkembang, itu masuk tumbuhan. Ataupun kita jawab sama-sama berbentuk. Insan berbentuk kan? Hewan, faras juga berbentuk. Tapi batu juga berbentuk. Air juga berbentuk. Tumbuhan juga berbentuk. Masuk yang lain. Jadi, dengan kita hadirkan jawaban yang berbentuk, orang nggak langsung paham. Karena, kan berarti insan faras itu batu. Karena batu berbentuk juga. Jadi nggak langsung terarah. Nggak, maka tidak boleh diberikan jawaban kecuali dengan jenis karib. Maka, wala yujabu fi dzalika, maka jangan pernah diberi jawaban pada pertanyaan ma huwal insan wal faras kecuali dengan jenis karib. Oke, ini jawaban ijmali. Saya ringkas bagaimana? Jawaban itu ada kala secara global, ada kala secara tafsil, terperinci. Yang global ada kala gini. Jawaban global itu kadang-kadang lebih umum daripada yang dipertanyakan. Apabila yang dipertanyakan itu syaksun, sesuatu yang sudah muayyan. Ataupun kadang-kadang jawaban itu lebih umum daripada yang dipertanyakan apabila yang dipertanyakan itu lebih daripada satu. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Wa ammal jawabu bitafsili fa inna ma yakunu idza waqa'a su'alu an kullin wahidin nahumal insan fayujabu bitafsili ajza'ihi mutabaqatan aw tadammunan hatta la yabqa minha syai'un. Adapun jawaban dengan tafsil ataupun jawab dengan tafsil dengan lebih terperinci, fa inna ma maka hanya saja adalah jawaban secara tafsil apabila adalah pertanyaan itu daripada kulli, satu kulli. Satu seperti mal insan. Oke, jadi jawaban dengan yang terperinci, kapan dia dikeluarkan jawaban yang berbentuk terperinci? Apabila pertanyaan itu diajukan daripada kulli yang satu. Mal insan, itu nggak boleh jawab dengan hayawan. Ya kan? Tapi jawabannya apa? Hayawanun natik. Terperinci kan? Berbeda dengan di belakang. Di belakang cuma apa? Insan. Mahwa Zaidun insan. Mahwa Zaidun wa Umar insan. Mahwal insan faras. Mahwal insan wal faras. Hayawan. Ijmal. Tapi ini nggak boleh ijmal. Kalau pertanyaannya dari kulli yang sah, harus tafsil. Oke. Fayujabu maka diberikan jawaban dengan merincikan setiap juzuk-juzuknya insan. Baik secara mutabakah ataupun secara tadammun. Sehingga tidak tersisa daripada juzuk-juzuknya oleh suatu pun. Jadi, saat ditanyakan suatu kulli, misalnya mal insan, maka semua juzuk-juzuk insan itu harus dihadirkan. Sehingga jangan sampai ada juzuk yang tidak disebutkan. Oke, makna di sini apa? Hatta layab kamin hasyan, jangan sampai ada tersisa yang tidak disebut. Semua juzuk-juzuk insan itu harus disebutkan. Baik secara mutabakah ataupun secara tadamun. Bagaimana maksudnya? Begini. Mestinya kan yang harus diberikan jawaban ma huwa insan. Pertama apa? Insan itu adalah satu benda yang berkembang biak, lagi yang punya rasa panca indera, lagi yang bergerak, lagi yang berpikir. Jadi gini, jawabannya jismon namin hassas hayawanun natik. Full yang dijawab. Itu mutabakah semuanya. Paham? Ada kala kita beri jawaban cuma apa? Mahlu insan, hayawan natik. Hayawanun nah. Terus naminnya apa? Sudah masuk di hayawan. Karena hayawan pasti namin. Dan jisim bagaimana? Jisim apa yang berbentuk sudah masuk pada hayawan. Karena hayawan pasti berbentuk secara tadamun. Sudah terkandung pada hayawan itu sudah terkandung namin dan jis. Kalau jadi gini, mal huwal insan. Jawaban pertama apa? Jismon namin hassas hayawanun natik ataupun mutafakir mutaharik bil iradah mutafakir bil quwah. Apa itu insan? Satu benda yang berkembang biak, dia bisa bergerak dengan sendirinya dan dia mampu berpikir. Ya. Ini jawaban tafsili, semua juzuknya disebutkan secara mutabakah.
Jawaban yang kedua apa? Apa itu insan? Yang bisa bergerak, yang mampu bergerak dengan sendirinya, dia bisa juga berpikir. Oke. Terus bagaimana dengan berbentuk tadi kan? Jawaban yang pertama kan, yang bergerak pasti berbentuk kan? Bisa nggak bergerak tapi nggak berbentuk? Nggak mungkin. Terus yang berkembang biak, namin. Ya begitu juga pada hewan. Yang bergerak dengan sendirinya pasti berkembang. Jadi masuknya jismon dan namin secara tabammun. Paham? Jadi jawaban tafsili itu harus disebutkan setiap juzuk-juzuk daripada apa yang dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan. Jangan sampai ada satu sisa pun yang tidak disebutkan. Baik juzuknya itu disebutkan secara mutabakah keseluruhan, adakala cuma sebagian yang lain sudah masuk, sudah dikandung pada jawaban yang singkat ini. Paham ya? Oke. Ini iya. Hewan natik itu adalah jawaban tafsili tapi dalam bentuk tadammun. Paham kan? Nah, Prof. Nakib Alatas mungkin pernah saya bilang, beliau mendefinisikan insan itu bukan dengan yang berpikir, tapi yang mampu mengungkapkan. Yang mampu mengungkapkan. Baik dia mengungkapkan dengan bahasa, ada kala dia mengungkapkan dengan tulisan, ada kala dia mengungkapkan dengan isyarah. Ya kan? Mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Itulah manusia. Karena kalau kita mengatakan manusia itu yang berbicara, nggak boleh, karena nanti ada juga sebagian binatang yang bisa berbicara saat dilatih. Yang berpikir itu nggak bisa dilihat, suatu yang emang metafisik, nggak bisa dilihat sama manusia yang lain, ya kan? Tapi yang bisa diungkapkan. Jadi makna natik itu apa? Suatu yang bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan. Itu makna natik versi Profesor Nakib Alatas. Itu ditulis dalam buku terakhirnya, bahasa Inggris. Dan senada yang disampaikan oleh beliau dengan Ibnu Asyur dalam kitab Tasrih wa Tawdih li Mushkilatil At-Tanqiyah. Yang mana Ibnu Asyur lebih spesifik mendefinisikan natik itu sebagai berbicara. Karena dalam bahasa Arab natik itu ya berbicara. Kenapa nggak kita pakai dengan makna berbicara? Gini, definisi itu nggak boleh ada majaz kan? Pada satu definisi tidak boleh ada majaz, kecuali ada karina. Natik itu hakikatnya apa? Berbicara. Memakai kalimat natik kepada berpikir itu adalah maka mendefinisikan insan dengan hewan natik itu sudah ada majaz, kata beliau. Kenapa? Merujuk bahasa Arab, natik itu berbicara. Tapi kebanyakan diartikan natik itu sebagai maka berpaling perpindahan makna kan dari berbicara kepada maka majaz. Majaz itu tidak boleh ada pada definisi. Maka mendefinisikan insan dengan hewan natik, yang natik itu diartikan dengan berpikir, maka sudah ada majaz. Itu kata Ibnu Asyur. Keren. Hah? Mahwa karina. Apa karina di situ? Oke. Paham ya? Alhamdulillah. Fayukal. Maka dikatakan pada jawaban ma insan, huwa hayawanun natik. Apa jawaban daripada mahwal insan? Hayawan natik. Wahadal jawab huwa haddut tam. Ini jawaban, yakni hayawan natik adalah had tam dinamakan. Wa innama lam yufassilu fi ajwabatin ghairi hadha su'ali ka su'ali an syakhsi awil ashkhasi li'annahu kama ihtamala indahum ay yakuna sa'idu qasada ila su'ali an tasili haqa'iqiha ihtamala aidan ay yakuna qasada ila su'ali amma yunakkihu lahul haqiqata amma khalataha minal awaridi walabbasaha alaihi. Oke. Hanya saja tidak merincikan oleh para ulama dalam memberi jawaban selain ini pertanyaan sebagaimana pertanyaan daripada syaksun ataupun ashkhas. Jadi begini. Jawaban daripada pertanyaan ada kala bentuk global, ijmal, ada yang berbentuk tafsili. Oke. Yang ijmal kapan? Kalau yang dipertanyakan syaksun ataupun ashkhas. Kalau yang dipertanyakan satu kuli, maka jawabannya harus tafsil. Semua juzuknya harus disebutkan. Sekarang muskil. Kenapa pada pertanyaan yang model begini, yakni kuli yang satu, jawabannya tafsil, kenapa di belakang nggak jawabannya tafsil?
Kenapa pas ditanya mahwa Zaidun ataupun mahwa Zaidun wa Ammar, kenapa nggak tafsil? Kenapa ijmal di sana? Kenapa dikhususkan tafsil di sini, sedangkan di sana ijmal? Kenapa? Ini saya menjelaskan dulu sebelum saya menjelaskan versi syarahnya. Karena begini, ada kemungkinan pada kasus di belakang, ya apa yang pertanyaan diajukan daripada Syaksun, mahwa Zaidun. Kadang-kadang yang dimaksudkan oleh yang bertanya daripada mahwa Zaidun, kadangkala dia ingin gini, mahwa Zaidun wa Umar. Mahwa Zaid, kan boleh juga mahwa Zaidun, hewan natik. Hewan natik itu apa? Insan kan? Kenapa saat ditanyakan mahwal insan jawabannya apa? Hewan natik, rinci. Saat ditanyakan mahwa Zaidun jawabannya apa? Insan. Kenapa nggak jawaban apa itu Zaidun? Hewan natik. Yang mana hewan natik ya insan, lebih rinci kan? Kenapa jawabannya dicukupkan dengan insan? Kenapa nggak hewan natik? Paham iskalnya? Kenapa? Karena orang yang bertanya mahwa Zaidun itu ada dua kemungkinan daripada pertanyaannya. Ada kala kemungkinannya dia ingin mengetahui hakikat rincian daripada hakikat Zaidun. Rincian daripada hakikatnya Zaidun. Oke, rincian daripada hakikatnya Zaidun. Ada juga kemungkinan dia ingin tahu esensinya Zaidun. Ada dua, rincian hakikatnya Zaidun. Yang kedua apa? Hakikatnya Zaidun. Jadi adakala dia maksud umumnya Zaidun, apa itu Zaidun? Adakala rincian diri hakikatnya Zaidun itu apa? Ada dua kemungkinan. Adakala dia maksud secara ijmal, adakala dia maksud dengan. Kenapa ada dua kemungkinan begitu? Karena kan Zaidun itu kan sudah musyakhas, sudah muayyan. Dengan sebab apa? Ada bentuk, warna, ya kan? Jenis, misalnya lelaki, perempuan, paham? Misalnya kalau Zaidun ya seorang lelaki yang tinggi, yang besar, yang ganteng, yang manis, yang apa lagi? Cool. Ya kan? Misalnya. Nah, jadi karena sudah ada percampuran faktor di luar, itu sehingga dia tidak tahu lagi apa itu Zaidun. Maka saya cukup dengan jawaban ijmali saja. Oke. Ada kala dia tidak melihat ke situ. Saya mau hakikatnya Zaidun itu apa? Rincian daripada hakikatnya. Atau kayak begini. Kayak kita belanja di suatu supermarket. Ada kala kita mau tahu rincian daripada harga belanja kita. Dari awal belanja hingga akhir. Ada kan? Yang pertama harganya berapa, kedua, tiga. Ada kala kita cuma maksud apa? Kesimpulannya aja apa? Berapa? Paham? Jadi orang yang menanyakan sosok Zaidun itu ada dua kemungkinan. Ada kala dia memaksudkan rincian diri hakikatnya Zaidun. Ada kala dia maksudkan apa? Diri hakikat diri Zaidun. Maka karena ada dua kemungkinan, ya para ulama mencukupkan dengan jawaban ijmal saja. Sedangkan pada pertanyaan mahwal insan itu pasti yang dia maksud adalah rinciannya, nggak boleh jawaban dengan ijmal. Oke. Sekarang di sini, ini tadi saya menjelaskan secara umum, baru kita baca di syarahnya. Wa innama, hanya saja mereka ulama tidak merincikan pada jawaban selain ini pertanyaan. Apa selain ini pertanyaan? Jawaban yang bentuk kulli. Pada pertanyaan, pada jawaban daripada pertanyaan selain kulli yang satu, mereka tidak merincikan. Mereka cuma merincikan pada pertanyaan kulli yang satu. Seperti apa? Seperti bertanya daripada syakhs ataupun ashkhas. Kenapa? Kenapa mereka tidak merincikan? Paham? Li'annahu, karena bahwasanya kama ihtamala, sebagaimana ada kemungkinan menurut para ulama, ada bahwa adalah orang yang bertanya itu bermaksud daripada pertanyaan, yang bermaksud pada pertanyaan daripada merincikan hakikat-hakikatnya, daripada hakikat-hakikatnya jawab, daripada hakikatnya hakikat. Itu ini kabar daripada li'annahu. Karena bahwasanya sebagaimana dulu kan belum ada kabar li'anna kan? Karena bahwasanya sebagaimana ada kemungkinan menurut para ulama yang dimaksudkan oleh yang bertanya itu apa? Rincian dari hakikat-hakikat itu ada kemungkinan juga bahwa adalah yang dimaksudkan adalah bahwa
yang dimaksudkan oleh yang bertanya kepada pertanyaannya itu daripada perkara yang membedakan dianya perkara bagi orang itu akan hakikat dari mana dia membedakan daripada sesuatu yang sudah bercampur dia sesuatu akannya hakikat daripada awarid-awarid. Walak basaha, dan yang telah mencampuri dianya sesuatu akannya hakikat di atasnya ma. Banyak sekali ma-nya ya. Ini dulu. Li'annahu, bahwasanya sebagaimana ada kemungkinan yang dimaksudkan oleh yang bertanya daripada ma huwa zaidun, apa yang dimaksudkan? Rincian hakikat zaidun. Ada juga kemungkinan ihtamala, ada juga kemungkinan maksud daripada pertanyaan itu apa? Perbedaan dia dengan yang lain. Oke, dari mana? Amma daripada sesuatu. Jadi ini, sesuatu yang membedakan, yunakih, yang membedakan dianya sesuatu baginya zaidun akannya hakikat. Dari mana kita bedakan? Daripada sesuatu yang telah bercampur dianya sesuatu akannya hakikat. Jadi hakikat tadi sebagaimana saya sebutkan, suatu hakikat kadang-kadang sudah bercampur dengan penambahan-penambahan tadi, ya kan? Tinggi, berwarna, ya kan? Dia sudah bercampur dengan awarid-awarid, dan awarid ini sudah terpakai. Walak basah itu sudah lak basah itu kan libas itu kan pakaian. Sudah dipakaikan awarid-awarid itu pada hakikat itu. Jadi gini, ada satu hakikat. Hakikat ini sudah bercampur dengan awarid, dengan tambahan-tambahan tadi. Dan sudah dipakaikan pada hakikat ini dengan awarid-awarid itu, ya kan? Kan kita semua sama manusia. Yang membedakan apa? Ada awaridnya. Perempuan misalnya, lelaki, tambahan lagi panjang, putih, nggak putih, terus apa lagi? Kurus. Ada tambahan-tambahan. Ini maksudnya apa? Awarid ini sudah bercampur pada satu hakikat dan sudah dipakai pada hakikat ini akan awarid-awarid itu. Maka kemungkinan yang dimaksudkan daripada pertanyaan itu pemisahan dia daripada awarid-awarid ini. Paham? Zaidun, misalnya Zaidun ini, bayangkan ini Zaidun. Dia apa? Kacamata, sedang, badannya sedang, nggak putih, nggak hitam, santri, dan guru di Daya Uletiti misalnya. Itu kan awarid semua kan? Paham kan? Awarid semua. Nah, mahwa Zaidun, saya tanya, mahwa Zaidun. Yang saya maksudkan gini, karena hakikatnya Zaidun itu, hakikat Zaidun apa? Manusia kan, sama dengan kita. Tapi ada percampuran, ada penambahan-penambahan pada diri beliau yang membedakan diri beliau dengan yang lain. Maka saat ada pertanyaan mahwa Zaidun, dia ingin memaksudkan dirinya, esensi dia itu apa? Perbedaan dia pisahkan dulu. Makna tangkih ada kan? Amma yunakih, makna tangkih itu pisahkan dulu daripada awarid-awarid yang sudah bercampur pada dirinya. Pisahkan dulu pakaian-pakaian yang sudah bercampur padanya. Lihatkan hakikat daripada Zaidun itu. Mahwa Zaidun, insan. Maka yang dia masukkan apa? Ijmali saja sudah cukup. Nggak perlu jawaban daripada mahwa Zaidun, hayawan natik. Jadi gini, saya ulangi kesimpulannya. Orang mahwa Zaidun, orang yang bertanya mahwa Zaidun, ada dua kemungkinan yang dia maksud. Adakala yang dia maksud apa? Rincian hakikatnya Zaid. Kalau rincian apa berarti? Hayawan natik. Ada kala yang dia maksudkan apa? Hakikatnya Zaidun. Kenapa sampai dia ingin tahu hakikat? Kenapa? Hakikat Zaidun itu sudah bercampur paut dengan yang lain. Dengan awarid-awarid. Maka pisahkan dulu awaridnya itu. Saya mau lihat. Saya mau tahu hakikatnya Zaidun itu apa. Maka yang dia butuhkan apa? Bukan rinciannya. Ijmalinya. Maka jawabannya pada Muhammad Zaidun apa? Insan. Paham? Ini yang dimaksudkan. Watakunul hakikatu indahu ma'lumatan law jurridat amma khalataha minal awarid. Dan adalah hakikat di sisinya orang yang bertanya itu sudah diketahui. Kapan diketahui? Kalau dipisahkan akannya hakikat daripada sesuatu yang telah mencampuri dia sesuatu akannya hakikat daripada awarid. Jadi gini, mahwa Zaidun. Gini, saya bayangkan saya yang bertanya. Saya tahu insan itu saya tahu. Insan, hakikat insan saya tahu. Tapi Zaidun karena sudah banyak percampuran itu sehingga samar-samar saya nggak tahu lagi. Dia itu Jadi gini, hakikat insan saya sudah tahu. Oke.
Kapan saya tahu hakikat insan? Kalau seseorang itu dipisahkan daripada awarid-awaridnya. Maka saat saya bertanya, ma huwa Zaidun? Ma huwa Zaidun? Maka jawabannya apa? Insan. Oh, insan. Oh, manusia. Paham? Jadi pengetahuan dalam pikirannya insan dia sudah tahu, tapi ke diri Zaidun sudah samar-samar. Kenapa? Karena ada percampuran, ya kan? Khalataha, awaridnya sudah mencampuri dia. Misalnya kayak gini, ada suatu minuman, ya kan? Ataupun ada satu barang di lemari. Kita tahu barang itu, tapi karena sudah banyak kali campuran-campurannya, kita nggak tahu lagi barang itu. Sehingga kita tanya, apa itu? Paham? Sering kan? Sudah banyak kali dicampur, misalnya satu minuman banyak sekali dicampuri karena alasan modern misalnya, biar lebih modernis. Sehingga kita nggak tahu lagi hakikat minuman itu. Kopi jawabannya. Dia ingin tahu ini apa sih minuman. Dia sudah tahu kopi, tapi ini dia nggak tahu lagi kopi. Karena udah banyak kali dicampur. Pasti ditanya, ini apa? Kopi. Pisahkan dulu dari awarid yang sudah bercampurnya dulu. Kenapa? Yang percampuran itu membuat samar-samar pada dirinya. Paham ya? Paham? Jadi sekali lagi, kenapa pertanyaan yang diajukan dari syaksun ataupun lebih daripada satu, jawabannya secara ijmal, sedangkan kulli jawabannya harus tafsil. Kok nggak adil di sini tafsil, di sana ijmal? Oh, begini jawabannya. Orang yang bertanya kepada syaksun saja, misalnya mahwa Zaidun, itu ada dua kemungkinan yang dia maksud. Adakala dia maksud rincian hakikatnya, adakala apa? Diri hakikatnya itu aja udah cukup. Kenapa sampai dia ada kemungkinan ingin tahu diri hakikat itu? Kan ada percampuran. Karena yang tasyakhus itu kan sudah bercampur dengan awarid-awarid. Colong pisahkan awarid, saya mau tahu hakikatnya. Nah, cukup itu aja, saya udah tahu. Begitu mahwa Zaidun jawabannya insan, oh saya udah tahu. Oh, insan. Nggak perlu dirincikan hewan nanti. Oke. Wahum abadan fi hadzal babi yaqtasiruna fil jawabi ala qadril hajati wad darurati. Maka mereka itu manatikah wahum selamanya pada ini bab itu membatasi mereka itu yaqtasiruna membatasi mereka itu pada jawaban di atas kadar hajat dan darurah. Jadi begini, ulama-ulama mantik pada persoalan jawaban-jawaban ini mereka mencukupkan kadar hajat saja. Jadi kan ada dua kemungkinan, ada kala yang tadi, ada kala yang dia maksudkan ijmali, ada kala yang dimaksudkan tafsiri. Jadi para ulama memberikan jawaban yang kadar hajat aja. Yang darurahnya Pak, insan sudah cukup kan? Insan itu sudah terwakili. Fa idza ujiba sa'ilu bi syai'in yajhalu haqiqatahu lam yadurruhu an yas'ala an haqiqatihi saniyan wa yujabu an dzalika. Gini, saya gini. Saat ada orang yang tanya, "Ma huwa Zaid?" Jawabannya apa? Insan. Kadar hajat. Oh, dia nggak tahu insan itu. Boleh juga ditanyakan, "Ma huwal in?" Maka jawabannya apa? Haywanati. Maka saat kita berikan satu jawaban pada syaksun itu, yang mana jawaban itu tidak dia fahami. Tidak dia faham, maka tidak mengapa diajukan pertanyaan kembali dan kita berikan jawaban yang kedua. Ma huwa Zaidun insan? Ma huwa insan? Haywanati. Bisa aja kan? Jadi nggak perlu langsung hewan Maka gini, faida apabila diberi jawaban terhadap orang yang bertanya, apa yang diberi jawaban? Dengan sesuatu yang dia tidak tahu hakikatnya. Jadi ada orang bertanya, kita memberi jawaban dengan sesuatu yang dia nggak tahu hakikat sesuatu itu. Dia tanya apa itu si Z. Kita berikan jawaban apa? Dia nggak tahu hakikat insan. Lam yadurrahu. Tidak mudarat akannya orang yang bertanya oleh apa? Oleh bahwa bertanya oleh orang yang bertanya daripada hakikatnya insan pada kali kedua dan diberi jawaban kan daripada sedemikian jawaban pertanyaan yang kedua. Jadi mahwa Zaidun insan. Dia nggak tahu diberikan jawaban yang mana dia tidak tahu hakikat daripada jawaban itu. Maka nggak mengapa kan kalau dia mengajukan pertanyaan kembali dan diberikan jawabannya. Ini maksudnya. Oke. Walhasil walhasilu annal as'ilata bima huwa wa in kasurat fajawabuha munhasirun fi salasati aqsamin. Maka kesimpulan, ini karena udah panjang ya udah kesimpulannya. Ayo kali apa yang lain. Walhasilu maka kesimpulannya bahwa sungguh pertanyaan-pertanyaan yang dipakai dengan mahwa, pertanyaan yang diajukan dengan mahu,
Wa in kasurat, sekalipun banyak, oke. Enggak, saya mau lihat di dalam dulu. Oke. Bahwa sungguh pertanyaan dengan mahwa, sekalipun banyak itu pertanyaan. Kan pertanyaan banyak model. Ada syaksun, ansyaksaini, ada satu kuli, dua kuli. Banyak kan? Mahwa itu banyak dipakai daripada beragam pertanyaan. Fajawabuha, maka jawabannya itu terbatas pada 3 pembahagian. Jadi gini, mahwa itu adalah bentuk pertanyaannya banyak. Pertanyaan yang dipakai dengan mahwa itu sangat banyak. Walaupun banyak sekali, tetap jawabannya itu tidak terlepas daripada 3. Oke? Yang pertama, jawabun la yakunu illa idza kana su'alu an wahidin kulliyin. Wa la yakunu halat ta'adudi wa huwal jawabu bil had. Yang pertama, tandai ya, pertama. Jawaban yang tidak adalah jawaban itu kecuali apabila adalah yang bertanya itu daripada kuli yang satu. Walayakunu, dan tidak adalah pertanyaan itu ta'adud pada kondisi ta'adud. Yang pertama apa? Jawaban daripada pertanyaan yang mana pertanyaan itu diajukan daripada kuli nggak ada ta'adud, wahwal, dan dianya pertanyaan model begini itu jawab dengan had. Ma huwa insan, nggak ada ta'adud kan di situ, cuma satu kuli kan? Maka jawabannya dengan apa? Dengan had. Ma huwa insan, hayawan nanti. Pakai mahwa kan? Mahwa. Yang kedua, wa jawabun la yakunu illa inda su'ali an muta'addidin an kulliyaini mukhtalifai hakikati au syakhsaini au syakhsin wa kulliyin kadzalik. Yang kedua, jawaban yang tidak adalah jawaban kecuali saat pertanyaan daripada yang muta'addid, yang lebih dari satu, daripada 2 kuli yang hakikatnya berbeda, ataupun 2 syaks, ataupun 1 syaksun 1 kuli, begitu juga. Jadi begini, mahwa, walaupun pertanyaan yang diajukan dengan mahwa banyak, tetap jawaban daripada mahwa tidak terlepas daripada 3. Yang pertama, jawaban daripada pertanyaan kuli 1 kuli, mahwal insan. Yang kedua, jawaban daripada 2 kuli, ataupun 2 syaksun, ataupun 1 kuli 1 syaksun. Contoh 2 kuli, mal insan wal fa. 2 kuli kan, insan dan fa. Jawabannya apa? Hayawan. Hayawan. Yang mana antara insan dengan faras hakikatnya beda-beda kan? Ataupun 2 syaksun. Ma huwa zaidun wa u. Jawabannya apa? Insan. Masih oke. Yang ketiga apa? Kuli 1 syaksun. Ma huwa zaidun wa insan. Ataupun begini. Ma huwa zaidun wal faras. Ma huwa zaidun wal fa. Jawabannya apa? Hayawan. Apa itu zid dan kuda? Ya. Hayawan. Maka ini baru 2 ya. Pertama, pertanyaan yang diajukan dari kulinya cuma 1. Yang kedua, bukan 1, lebih dari 1. Baik dua-duanya kuli, ataupun keduanya tasyakhus, ataupun 1 kuli, ataupun 1 tasyakhus. Oke. Wala yakunu, dan tidak adalahnya jawaban daripada suatu mufrad, dan tidak ditanyakan daripada mufrad, maksudnya dari 1. Maksudnya apa? Ini muta'addid, ini sebenarnya diulang lagi, dipermudahkan. Tadi apa? Yang model kedua apa? Pertanyaannya dari yang muta'addid. Kata lain pada muta'addid apa? Yang bukan 1. Yang bukan 1. Wahwa, maka ini jawab dengan jenis. Ataupun begini, gini. Jadi begini, saya rombak sedikit. Yang kedua tadi apa? Yang muta'addid. Adakala 2 kuli. Yang 2 kuli ini beda antara satu hakikat dengan hakikat yang lain. Ma huwal insan wal fa. Jawabannya apa? Jenis, hayawan. Ya kan? Ataupun 2 tasyakhus. Ma huwa zaidun wa ma hadzal himar. Apa kuda ini dan zaidun?
Kuda ini kan sudah musyakhas kan? Oke. Satu kuda yang sudah jelas, yang sudah muayyan dengan kita tanyakan Zaidun, ma huwa Zaidun wa ma huwa kuda yang sudah jelas ini. Maka jawabannya apa? Hayawan. Karena titik temu antara Zaidun dengan kuda ini apa? Masih jenis kan? Ini apa? Yang pertama tadi apa? Dua kuli, faras insan. Yang kedua tadi apa? Dua musyakhas, ya kan? Zaidun dan kuda ini. Yang ketiga apa? Satu kuli, satu syaksun. Seperti ma huwa Zaidun wal ma huwa Zaidun wal faras. Jawabannya apa? Hayawan. Maka dari yang kedua ini ada 3 model. Yang semuanya jawaban dengan apa? Jenis. Yang pertama jawabannya dengan apa? Hatam. Kalau kuli yang satu dipertanyakan maka jawabannya hatam. Kalau yang dipertanyakan 2 kuli ataupun 2 tasyakhus yang mana beda-beda ataupun 1 kuli ataupun tasyakhus maka jawabannya adalah jenis. Ini baru 2. Yang ketiga, au jawabun yakunu an su'ali an mufradin syaksiyin au ashkhasin muttahidil haqiqati au sinfin au asnafi kadzalik wahdaha au ma'a syaksi awil ashkhasi muttafiqi jami'uha fi haqiqatin wahidin wa huwal jawabu bin nau'il haqiqi. Keren banget ini. Yang ketiga, jawaban yang adalah jawaban itu daripada pertanyaan daripada mufrad syaksin. Mufrad syaksin apa? Ma huwa Zaid. Jawabannya apa? No. Apa? In. Ataupun daripada ashkhas yang hakikatnya sama. Muttahidil hakikat. Itu maksudnya apa? Satu hakikat. Lebih daripada satu yang muayyan, tapi hakikatnya sama. Apa? Ma huwa Zaidun wa Umar wa Khalid. Jawabannya apa? Insan kan? Okay. Ataupun sinfun. Sinfun itu satu golongan. Apa itu orang Afrika? Ma huwa orang Afrika. Jawabannya apa? Insan. Insan. Ataupun asnafin kadzalik, ataupun lebih daripada satu kelompok. Apa itu orang Afrika? Apa itu orang Eropa? Apa itu orang Arab? Jawabannya apa? Insan. Ataupun ataupun ma'asyaksi. Ini sinfun ma'asyaksi. Ma huwa Zaidun. Apa itu si Zaid? Apa itu orang Arab? Apa itu si Zaid? Gabungan lagi. Sinfun itu golongan ya, satu kelompok. Ma huwa Zaidun wa ma huwa orang Arab. Jawabannya apa? Insan. Ataupun apa? Ataupun beserta bukan satu syaksun ataupun berbagai ashkhas yang semuanya itu sama pada satu hakikat. Ataupun ashkhas yang samalah semuanya pada satu hakikat. Misalnya begini. Apa itu orang Afrika? Siapa itu Eto'o? Apa itu Sandiago Mane? Apa itu Zimbele? Dimbele? Terus siapa lagi? Enggak. Ronaldo. Jawabannya apa? Manusia. Paham? Jadi begini. Kesimpulan. Pertanyaan walaupun banyak sekali pertanyaan yang dipakai dengan mahwa, dengan kata kunci mahwa. Jawabannya itu 3. Adakala jawaban dengan hatam, adakala jawab dengan jenis, adakala jawaban dengan no. Kapan jawaban diberikan dengan hatam? Kalau yang ditanyakan kuli yang satu, mahwal in. Kapan dijawab dengan jenis? Kalau yang dipertanyakan 2 kuli yang hakikatnya beda-beda, mahwal insan wal faras. Ataupun ataupun dua syaksun yang mana hakikatnya juga beda-beda. Kuda ini dengan orang ini misalnya. Zaidun dengan kuda ini. Maka jawabannya tetap ini. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kuli satu syaksun. Ma huwa Zaidun wa faras. Jawabannya tetap Yang ketiga, jawaban dengan apa? Dengan no. Keren. Yang pertama dengan syaksun. Dengan ma huwa Zaidun. Jawabannya apa? Insan. Ataupun ashkas ma huwa Zaidun wa Umar wa Khalid. Jawabannya apa? Insan. Ataupun sinfun. Apa itu orang Arab? Insan. Ataupun lebih dari satu golongan, satu kelompok. Apa itu orang Arab? Itu apa itu orang Indonesia misalnya. Ataupun gabungan syaksun dengan
sinfon ataupun dengan syaksun. Apa itu orang Afrika, apa itu Zaidun? Insan. Ataupun satu sinfon syaksunnya lebih dari satu. Apa itu orang Afrika dan apa itu Zaidun dan yang semua hakikatnya ada titik temu kan? Orang Afrika ya manusia juga kan? Nah, jawabannya tetap, maka jawaban daripada mahua tidak terlepas daripada hatam, jenis, dan no. Kesimpulan itu aja. Ini yang penting. Oke. Wa idza fahamta hadhil muqaddimati fa qauluna fi hadil jinsi ma sudika jinsun. Wa idza fahimta, apabila engkau telah memahami ini mukaddimah, yang kembali kepada awal. Mukaddimah apa? Pertanyaan yang diajukan dengan ma itu adalah hakikat. Ayu adalah untuk tamyiz. Maka perkataan kami pada definisi jenis. Apa definisi jenis? Ma sudika. Ma sudika itu sesuatu yang terbenar. Oke. Wa qauluna, dan perkataan kami pada definisi jenis. Dan perkataan kami fi jawabi mahwa itu mengeluarkan fasal secara mutlak. Mana mutlak apa? Baik yang karib ataupun yang ba'id. Jenis adalah sesuatu kuli yang terbenar pada jawaban mahwa. Fasal keluar karena fasal jawaban daripada ayu. Ayu. Dan keluar juga khas mutlak. Mana khas mutlak? Baik khas karib ataupun khas bah. Ingat, mutlak ini baik karib ataupun bah. Dan keluar juga arat am. Karena arat an bukan jawaban daripada mahwa. Wa qauluna, dan perkataan kami ala kathirin itu mengeluarkan had definisi. Wa qauluna mukhtalifina bil haqiqati itu mengeluarkan no hakiki. Kenapa? Karena no yang hakiki dia terbenar kepada yang banyak, tapi antara satu dengan yang lain hakikatnya sah. Nah, kalau jenis sesuatu kuli, yang kuli itu jawaban daripada pertanyaan yang terbenar kepada banyak, yang antara satu dengan yang lain berbeda hakikatnya. Oke. Ala katsirina yukhrijul had itu terbenar kepada satu. Jadi begini, mahwal insan, hayawan itu cuma ke satu enggak? Hayawan natik itu adalah jawaban untuk insan, yang mana insan itu cuma satu. Sedangkan jenis apa? Sesuatu yang terbenar kepada banyak. Jadi kata-kata banyak itu mengeluarkan definisi itu cuma terbenar kepada satu. Oke. Maka perhatikan ini kan kembali fokus ke matan, ya kan? Syarah aja memfokuskan ke matan. Apa definisi jenis? Ma sudika. Sudika itu jenis. Bisa masuk no, semuanya masuk. Ma sudika fi jawabi mahwa. Jawab mahwa. Keluar fasal, karena fasal bukan jawaban daripada mahwa, tapi ayu. Keluar juga arat khas dan juga keluar arat am. Ala kathirin, keluar had. Mukhtalifina bil hakikat, keluar no. Tambihun fil alfadil mutadawwilati fi hadzal mawdi'i inda ahli mantiq. Nah, yang Pak ada enggak? Tambih, peringatan pada lafal-lafal yang sering beredar pada ini tempat di sisi ahli mantik. Jadi ini akan diberi ketahu ada beberapa lafal yang sering beredar pada persoalan ini dalam buku-buku ulama mantik, dan cuma dalam kitab ini yang saya temukan pembahasan ini. Apa? Minal alfadil mutadawwilati fi hadzal mawdi'i inda ahli mantik qauluhum al-maqulu fi jawabi ma huwa wa qauluhum al-maqulu fi taraki ma huwa wa qauluhum ad-dakhilu fi jawabi ma huwa. Termasuk daripada lafal-lafal yang sering beredar pada ini posisi. Oke. Inda ahli mantik itu perkataan mereka itu ulama mantik apa? Al-maqul fi jawabi ma huwa. Dan perkataan mereka itu apa? Al-maqul fi tarik ma huwa. Dan perkataan mereka itu ad-dakhil fi jawabi ma huwa. Jadi ada 3 kata-kata yang sering beredar pada persoalan ini. Jadi pada persoalan kuliah khamsah ada tiga kata-kata ulama mantik yang sering beredar. Apa? Al-maqul fi jawabi ma huwa, al-maqul fi tarik ma huwa, ad-dakhil fi jawabi ma huwa. Ini apa maksudnya? Oke.
Oke ya, paham ya? Sekarang akan dijelaskan masing-masing daripada maksud daripada tiga ini. Amma qauluhum al-maqul fi jawabi ma huwa fa ma'nahu al-mahmul fi jawabi ma huwa falafdul mahmuli wal maquli mutaradifani fi istilahi ahli hadzal fanni. Adapun perkataan ulama mantik al-maqul fil jawabihima. Al-maqul jangan kita artikan apa? Yang dikatakan. Salah itu. Adapun maksud mereka itu al-maqul fil jawabi ma huwa itu makna daripada al-maqul fil jawabihima al-mahmul fi jawabi ma huwa. Yang dihamalkan. Ingat kan? Hamal apa ini? Hamal ada dua. Hamal apa? Hamal ada berapa? Apa? Hamal muwattah, hamal istiqaq. Penting ini. Oke. Makna makul sama dengan mah. Jadi makna al-makul ala jawab apa? Fi jawabi ma huwa al-mahmul fi jawabi ma huwa. Fal-lafdzul mahmul, maka lafal mahmul dengan lafal makul itu sama maknanya dalam istilah ahli ini mantik. Jadi dalam ilmu mantik makul dengan mahmul sama makna. Paham? Oke ya. Al-mahmul yang dihamalkan. Yang dihamalkan. Wa ammal makul fi jawabi ma huwa fayuridu nabihi kulla wahidin min ajza'il mahdudi al-musarrahi bi asma'iha fi haddihi nahwul hayawanu wan natiku min qaulina fi haddil insan huwal hayawanu an-natiku. Adapun kata-kata al-makul fi tarik ma huwa. Bedakan ya, yang di belakang apa? Al-makul fi jawab. Ini al-makul fi tarik ma huwa. Maka niscaya mereka para ulama mantik memaksudkan dengan kata-kata al-makul fi tarik ma huwa tiap-tiap satu daripada juzuk-juzuk yang didefinisikan yang disebutkan nama-namanya pada definisi. Seumpama hayawanun nah. Jadi gini, mahwal insan. Mahwal in hayawanun nah. Ada berapa juzuk? Hayawan nah natik. Maka hayawan dan natik ini adalah al-makul fi tarik mahu wa. Hayawan natik adalah yang dihamalkan fi tarik mahu, pertanyaan mahwa insan. Sekali lagi, yang mereka maksudkan dengan al-makul fi tarik mahwa setiap juzuk-juzuk pada yang didefinisikan yang telah disebutkan dengan nama-namanya pada definisinya. Seumpama hayawan natik daripada perkataan kita daripada definisi insan. Apa definisi insan? Hayawanuna fal hayawan, maka hayawan itu adalah juzuk daripada mahdud, yang mana mahdud itu adalah insan. Waqad surriha, dan sungguh telah ditasrihkan akannya juzuk dengan namanya pada definisi, dan sama sepertinya itu natik. Jadi begini, insan itu ada berapa juzuk? Definisi insan ada berapa juzuk? Ini bedakan. Insan itu mahdud yang didefinisi. Definisinya apa? Hayawanun nah. Insan adalah mahdud, hayawan natik itu had. Oke. Juzuk insan ada berapa? 2. Hayawan natik. Oke. Saat juzuk-juzuknya ini diterangkan pada definisi, dan masing-masing juzuk inilah maksud al-makul fi tarik mahu. Wah, jadi sesuatu yang didefinisi apa? Mahdud kadang-kadang memiliki juzuk seperti insan. Insan itu ada juzuk. Juzuk ini sekarang disebutkan pada definisi. Kan sebelum ada definisi kan belum disebutkan juzuknya kan? Insan itu kan sudah maklum ada 2 juzuk. Apa? Hayawan dan natik. Disebutkan setiap juzuk-juzuknya pada definisi. Maka juzuk-juzuk masing-masing ini yang telah disebutkan pada ini, itulah al-makul fi tarik mahu. Maksud al-makul fi tarik mahu apa? Juzuk yang ada pada mahdud yang disebutkan pada had. Sekali lagi, insan mahdud, hayawan natik had. Insan ini memiliki juzuk apa? Hayawan natik. Yang mana hayawan natik ini telah disebutkan pada had. Juzuk-juzuk mahdud yang telah disebutkan pada had itulah al-makul fi tarik mahu. Wah, oke ya. Wa amma ad-dakhilu fi jawabi ma huwa fayuriduna bihi ajza'al mahdudil lati lam yadulla 'alaiha fil haddi bil mutabaqati bal dakhalat fihi bi dalalati tadammuni kal jismi wan nami wal mutaharriki bil iradati.
Adapun maksud ad-dakhil fi jawabi mahwa, maka para ulama memaksudkan dengan kata-kata ad-dakhil fi jawabi mahwa itu juzuk-juzuk mahdud yang tidak ditunjuki di atasnya juzuk-juzuk pada definisi dengan cara mutabakah. Terus bagaimana? Bahkan masuk dianya juzuk-juzuk padanya fihi, padanya definisi dengan cara tabam. Ingat nggak tadi? Insan itu apa? Jismon namin hassas mutaharik bil iradah mutafakir bil kuwah. Oke, ini juzuk-juzuknya. Oke, juzuknya apa? Juzuknya mahdud. Mahdud itu apa? Yang ingin didefinisi insan. Sekarang disebutkan definisinya apa? Hayawanun nah. Ada sebagian juzuk yang tidak disebutkan pada definisi. Apa? Jismon tidak disebutkan, namin tidak disebutkan, hassas tidak disebutkan. Tapi sudah masuk pada ini dengan cara tabammun. Kalau tadi yang full itu dengan cara mutabah. Nah, maksud ad-dakhil fil jamaah apa? Yang tidak disebutkan itu sudah masuk pada pada jawaban yang sudah diberi jawaban. Yang tidak juzuk yang tidak disebutkan sudah masuk pada jawaban. Dengan cara apa? Dalalah tabam. Paham? Sekali lagi, insan mahdud. Had apa? Hayawanun natik. Kita ketahui, kalau kita melihat keseluruhan definisi insan apa? Dia suatu yang berbentuk, yang berkembang biak, yang bergerak dengan sendirinya dan mampu berpikir. Panjang kan? Tapi waktu definisi apa? Cuma 2 juzuk aja. Yang bisa bergerak, lagi yang bisa berpikir. Ada 2 juzuk yang tidak disebutkan apa? Benda yang berkembang. Oh, ini walaupun nggak disebutkan, tapi ad-dakhil sudah masuk pada yang disebutkan dengan cara tabam. Itulah maksud ad-dakhil fi jawabi mahu huwa. Oke. Seperti contohnya seperti jisim, nami wal mutaharik bil irah. Fa inna kulla wahidin min hadhihi juz'un minal insan. Maka tiap-tiap satu daripada ini jisim, nami dan mutaharik bil iradah itu adalah juzuk daripada insan. Walam yusarrih bihi, dan tidak ditasrihkan dengan tiap-tiap juzuk ini, ya kan? Tidak disebutkan definisi insan apa? Jismu, nami, enggak disebutkan itu. Secara mutabah. Pak, di mana Pak fi hadhihi sabiq, pada definisi yang telah lalu. Jadi pada definisi insan yang telah lalu tidak disebutkan juzuk-juzuk ini. Al-jismu, an-nami. Lakin sarha fihi bil hawan. Namun ditasrihkan pada definisi yang telah disebutkan dengan kata-kata hewan aja, ya kan? Apa definisi insan? Hayawan natik. Enggak disebutkan al-jismun nami, enggak disebutkan, cuma yang disebutkan haya, tapi pada hayawan itu sudah terkandung al-jismu an-nami. Wa hadhil ajza'u dakhilatun fihi bitabammun. Dan ini juzuk itu masuk pada hayawan dengan cara tabammun. Oke, falyakun, maka hendaklah di atas ingatan engkau oleh ini makna-makna istilah. Kenapa? Fahya, dan ini istilah itu sering beredar di kalangan mereka itu banyak sekali, katsiran. Jadi tolong ingatkan 3 istilah ini. Kenapa? Karena dia sering beredar, banyak sekali beredar pada karya-karya ulama. Ada apa? Al-makul fi jawabi mahwa, al-makul fi tarik mahwa, ad-dakhil fi jawabi mahwa. Wabillahi ta'ala at-taufiq.